Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih berada di Pero 2 Malaysia Master 2025. Oke sobat, Malaysia Master sudah memasuki hari kedua. Dan di video ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah hasil wakil merah putih di hari pertama, dan juga daftar wakil merah putih yang akan bertanding di hari kedua. So mari kita simak informasi selengkapnya. And then here for the Malaysians. They've got there number one on the HSBC BWF World Tour. Oke sobat, pertama-tama kita akan melihat dari hasil hari pertama dari sektor ganda putri teman-teman ya. Apriani Rahayu, Feby Setianingrum teman-teman akhirnya mengalahkan pasangan China ya, atau berhasil menang di game pertama mereka ya, meskipun harus kalah di babak pertama tapi bisa bangkit di game babak kedua dan juga babak ketiga ya. Dengan demikian Apri dan Feby lolos ke babak 16 besar. Nah, ini dia calon lawan mereka di babak 16 besar nanti adalah pemenang dari laga yang mempertemukan ganda putri dari atau sesama pemain Taipei teman-teman. Jadi kita harus menunggu siapa yang akan menjadi lawan dari Apri dan juga Feby di babak 16 besar nanti. Siapapun lawannya, kita doakan yang terbaik untuk Apri Feby di babak 16 besar nanti teman-teman ya. Nah, berikutnya sayang sekali kemenangan Apri Feby tidak diikuti oleh rekan mereka, yaitu pasangan Melisa Trias Puspitasari dan juga Rahel Alicia Ross ya, yang harus takluk 2 set langsung ya. Seperti saya bilang video sebelumnya, ini akan menjadi laga yang berat dan benar saja terjadi. Mereka langsung takluk 2 game langsung ya. Bahkan di game kedua mereka takluk dengan skor yang sangat telak teman-teman ya, 6-21 ya. Di game pertama 13-21 dan game kedua 6-21. Tidak apa-apa bagi Melisa dan Rahel, belajar terus, asah terus kemampuan supaya next turnamen atau kedepannya semakin baik dan lebih baik lagi ya. Dan ini dia, sebenarnya masih ada satu wakil kita lagi yang akan bertanding di hari pertama ya. Jadi kita hanya mengirimkan 3 wakil yang bermain di hari pertama. Salah satunya adalah pasangan ganda putri ya, yaitu Lani Siti. Jadi ketiga-tiganya ganda putri yang bermain di hari pertama, dan satu lagi yang baru bertanding yaitu Lani dan Siti menghadapi pasangan Taipei. Kita berharap Lani Siti bisa memetik kemenangan untuk menemani pasangan Apriani dan Feby yang sudah memastikan diri ke babak 16 besar ya. Oke sobat, mari kita lihat untuk jadwal bermain wakil merah putih di hari kedua nanti siapa saja, dan juga ada sedikit perubahan nanti saya sampaikan ya. Nah, pertama akan ada dari sektor tunggal putra ya, tetap sama Alwi Farhan menghadapi Suliyang susah amat ya. Suliyang dari Suliyang, saya mau bilang Solerang. Suliyang dari Taipei, dan juga Chiko akan menghadapi Huang Pingxian dari Taipei juga ya. Jadi dua-duanya wakil kita di sektor tunggal putra akan menghadapi wakil dari Taipei. Dan ini kita lihat untuk di jadwal selengkapnya ya, yaitu sama-sama akan bermain di partai ke-14, cuman beda ya. Untuk Chiko lapangan 1, kemudian Chiko lapangan 4, Alwi Farhan di lapangan 1 ya. Dan di jamnya adalah 7.20 waktu setempat ya, jam 5:20 waktu Thailand ya. Waktu Malaysia teman-teman. Dan ini bisa saja ada pergeseran ya, tergantung dari durasi setiap pertandingannya sampai ke pertandingan ke-14. Nah, ini dia dari tunggal putri ya, ada Putri Kusumawardhani akan menghadapi pemain India ya. Dan ini dia terjadi di lapangan 3 pertandingan ke-12 ya. Agak sore banget ini ya, dan tepatnya di jam 5.40 PM ya. Artinya di waktu Malaysia, waktu Kuala Lumpur ya. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan lokasi di mana kita berada nanti ya. Kurang lebih prediksi jadwalnya ya. Tapi tepatnya juga sekali lagi bisa ada pergeseran, bisa maju bisa mundur ya. Dan berikutnya juga masih ada satu lagi ganda putri kita, yaitu pasangan Ana Tiwi ya, yang akan menghadapi pasangan dari Tiongkok ya. Dan ini terjadi di Kor 3 ya, partai ke-9 sekitar pukul 15:10 waktu Kuala Lumpur ya. Dan kita masuk ke ganda campuran, ada Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil ya, akan bermain di partai di lapangan 4 partai ke-6 di jam 14:15 waktu Kuala Lumpur. Dan ada sedikit perubahan ya, ini di drawing pertama
mereka itu hasil draw yang pertama menghadapi pasangan Malaysia, namun di update terbaru mereka akan menghadapi pasangan dari India. Ya, saya berharap ini lebih ringan lah begitu teman-teman dibanding pasangan Malaysia yang unggulan ke-8. Tapi siapapun lawannya kita doakan, kita berharap Adnan dan Indah bisa bermain maksimal. Oke. Next kita lihat untuk ganda campuran lagi, yaitu Daejeon City akan bermain atau menghadapi lawan yang saya bilang ini cukup kuat ya sejak babak pertama ya. Dan ini jadwal atau detail pertandingan mereka ya. Di lapangan 3 pertandingan kelima ya. Ini di jam 13 lebih 25 menit waktu Kuala Lumpur ya. Dan ini dia juga ada dari ganda campuran, Amri dan juga Nita akan menghadapi pasangan dari Taipei. Dan tepatnya detail pertandingan mereka ya di lapangan 2 match ke-8 sekitar pukul 2 lebih 20 waktu Kuala Lumpur ya. Dan terakhir dari sektor ganda campuran juga ya, akhirnya Vero dan Lisa melewati babak kualifikasi ya, berhasil melewati babak kualifikasi untuk masuk ke babak utama alias babak 32 besar, dan mereka akan menghadapi lawan dari India ya. Dan ini terjadi di lapangan 3, kemudian di jamnya adalah jam 2 lebih 20 waktu Kuala Lumpur. Sekali lagi kita berharap Vero Lisa terus kompak ya, karena ini pasangan baru. Mudah-mudahan besok bisa mengalahkan lawan mereka dari India, menambah kepercayaan diri untuk lolos ke babak atau tahap-tahap selanjutnya. Oke sobat, sekali lagi sebanyak 8 wakil kita akan berjuang di hari kedua di babak 30 besar nanti teman-teman. Kita berharap, kita doakan yang terbaik. Semoga banyak yang mampu lolos ke babak selanjutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di hari pertama ini, hari ini ada 3 wakil yang berjuang, dan 1 sudah memastikan diri lolos, 1 belum bertanding saat video ini saya buat, dan 1 lagi harus gugur dari Pero 2 Malaysia Master 2025. Oke sobat BL, sobat orang biasa, sedikit informasi atau pembahasan mengenai hasil Malaysia Master hari pertama, dan kita berharap sekali lagi di hari kedua nanti wakil kita yang bermain bisa ada banyak yang lolos ke tahap selanjutnya. Syukur-syukur sekali lagi ada gelar yang bisa kita bawa pulang di Malaysia Master 2025 ini teman-teman. Sorry banget judulnya salah ya. Ada typo sedikit. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas atensi teman-teman ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, karena kalian sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.